Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu melihat bayi yang pipinya merah-merah? Orang sering bilang itu lucu, kena air susu ibu, atau sekadar iritasi biasa. Kita sering menganggap remeh kan? Tapi bagaimana kalau saya bilang, pipi merah itu sebenarnya adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Sebuah maraton yang tidak diinginkan oleh orang tua manapun. Itu pembukaan yang cukup menyeramkan, tapi sayangnya sangat akurat. Apa yang kamu deskripsikan itu seringkali adalah sinyal awal. Kita sedang membicarakan fenomena yang di dunia medis disebut sebagai allergic march atau mars alergi. Ini bukan sekadar gatal-gatal biasa. Ini adalah sebuah pola, sebuah efek domino. Efek domino. Jadi maksudmu, apa yang terjadi di kulit bayi hari ini bisa menentukan kesehatan paru-parunya 5 atau 10 tahun ke depan. Tepat sekali. Bayangkan tubuh anak itu seperti sebuah benteng. Kulit adalah tembok terluarnya. Ketika tembok itu retak, dalam kasus ini kita bicara soal eksim atau dermatitis atopik, musuh bisa menyusup masuk. Dan ketika musuh masuk, sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan. Masalahnya, reaksi ini tidak berhenti di gerbang benteng saja. Ia bergerak, ia berbaris, itulah kenapa disebut march, menuju organ lain. Tunggu, ini konsep yang sering disalahpahami. Banyak orang tua berpikir, oh anak saya eksimnya sudah sembuh saat balita, jadi alerginya sudah hilang. Tapi menurut teori allergic march ini, ceritanya belum selesai. Belum tentu selesai. Justru disitulah letak jebakannya. Seringkali gejala kulit mereda seiring bertambahnya usia. Katakanlah saat anak masuk usia sekolah. Orang tua lega. Tapi tiba-tiba, anak mulai sering pilek di pagi hari, bersin-bersin yang tak kunjung sembuh. Atau yang lebih berat, mulai muncul gejala asma. Orang tua sering tidak menghubungkan asma ini dengan gatal-gatal yang dialami anak saat bayi dulu. Padahal, itu adalah satu rangkaian cerita yang sama. Ini menarik sekaligus menakutkan. Jadi urutannya biasanya bagaimana? Apakah selalu dimulai dari kulit? Secara klasik, ya. Pola yang paling umum kita lihat adalah dermatitis atopik atau eksim di masa bayi. Karena kulitnya rusak, barrier atau pelindungnya bocor. Nah, ini memicu sensitisasi terhadap makanan. Jadi, langkah kedua seringkali adalah alergi makanan. Susu sapi, telur, kacang-kacangan. Oke, jadi kulit rusak, lalu tubuh jadi sensitif terhadap makanan. Masuk akal. Betul. Lalu seiring berjalannya waktu, saat anak mulai besar, manifestasi alerginya berpindah ke saluran napas. Muncul rinitis alergi, hidung mampet, gatal, bersin, dan puncaknya bisa menjadi asma. Jadi, dari kulit ke perut, lalu ke hidung dan paru-paru. Seperti estafet penderitaan. Estafet penderitaan, istilah yang berat. Tapi kenapa? Kenapa sistem imun kita melakukan ini? Bukankah tugas sistem imun itu melindungi kita? Kenapa dia justru menyerang hal-hal yang tidak berbahaya seperti debu atau kacang, lalu membuat tubuh anak menderita bertahun-tahun? Itu pertanyaan filosofis yang bagus. Sistem imun anak dengan bakat alergi atau atopi itu ibarat penjaga keamanan yang terlalu paranoid. Dia melihat protein susu atau debu rumah bukan sebagai tamu, tapi sebagai teroris. Kenapa dia paranoid? Ada faktor genetik, tentu saja. Jika orang tua punya riwayat alergi, anak punya tiket VIP untuk masuk ke jalur allergic march ini. Tapi ada juga teori hygiene hypothesis. Teori kebersihan, bahwa kita hidup terlalu bersih zaman sekarang. Kurang lebih begitu. Karena lingkungan kita terlalu steril, sistem imun yang seharusnya sibuk melawan cacing atau parasit. Jadi bosan. Karena tidak ada musuh nyata, dia mulai mencari masalah dengan hal-hal sepele. Tapi kembali ke allergic march tadi, poin kuncinya adalah kebocoran di awal. Kebocoran di kulit tadi ya. Ya, coba bayangkan kulit bayi yang eksim, kering, retak mikroskopis, alergen dari lingkungan, debu, bulu kucing, sisa makanan masuk menembus kulit itu. Sistem imun di bawah kulit kaget. Hei, ini apa? Serang. Disitulah memori alergi terbentuk. Setelah memori itu ada, tubuh akan bereaksi di mana saja, termasuk nanti di saluran napas.
Ini mengubah cara pandang saya. Berarti mengobati eksim pada bayi itu bukan sekadar soal kosmetik atau supaya bayi tidak rewel karena gatal. Itu adalah upaya strategis untuk mencegah asma di masa depan. 100%. Itu adalah holy grail dalam pencegahan alergi saat ini. Dulu dokter hanya fokus mengobati gejala. Gatal kasih salep, asma kasih inhaler. Sekarang kita berpikir, bisakah kita memotong jalur allergic march ini di tengah jalan? Atau bahkan di garis start? Jadi, apa yang bisa dilakukan orang tua? Kalau mereka punya bayi dengan kulit kering dan merah, apakah nasib anak itu sudah tertulis di batu bahwa dia akan kena asma nanti? Tidak. Tidak sefatalis itu. Allergic march adalah risiko, bukan takdir pasti. Tidak semua anak dengan eksim akan jadi asma, tapi risikonya jauh lebih tinggi. Kuncinya adalah intervensi dini. Perbaiki tembok bentengnya. Pelembab. Pelembab. Emolien. Sederhana. Kan? Studi menunjukkan bahwa penggunaan pelembab secara rutin dan liberal pada bayi yang berisiko tinggi sejak lahir bisa memperbaiki fungsi barier kulit. Jika kulitnya utuh, alergen tidak bisa menyusup. Jika alergen tidak menyusup, sistem imun tidak terprovokasi. Rantai pasokan untuk allergic march diputus. Luar biasa, hal sesederhana mengoleskan krim bisa menyelamatkan anak dari penggunaan inhaler seumur hidup. Tapi bagaimana dengan makanan? Tadi kamu sebut langkah kedua adalah alergi makanan. Dulu ada saran untuk menunda pemberian makanan pemicu alergi seperti kacang atau telur sampai anak besar. Apakah itu masih berlaku? Itu saran kuno yang sekarang sudah dibalik total. Dulu kita pikir, jauhkan musuh, maka kita aman. Ternyata salah. Penelitian terbaru, seperti studi LIP, menunjukkan bahwa mengenalkan makanan pemicu alergi lebih dini, tentu dengan cara yang aman, justru melatih sistem imun untuk bertoleransi. Jadi bukannya dihindari malah dikenalkan? Betul. Jika kamu mengenalkan kacang lewat sistem pencernaan, dimakan pada usia dini, sistem imun belajar. Oh, ini makanan, ini teman. Tapi kalau kamu menunda dan anak itu punya kulit eksim, dia mungkin terpapar debu kacang lewat kulitnya yang rusak duluan sebelum sempat memakannya. Dan kalau lewat kulit, sistem imun menganggapnya musuh. Tepat. Lewat perut jadi teman. Toleransi. Lewat kulit yang rusak jadi musuh. Sensitisasi. Jadi strategi kita untuk menghentikan allergic march adalah tutup rapat gerbang kulit dengan pelembab dan buka gerbang pencernaan dengan pengenalan makanan dini. Strategi perang yang sangat spesifik. Tapi mari kita bicara tentang realitas emosionalnya. Menghadapi allergic march ini melelahkan bagi orang tua. Anak gatal sepanjang malam, tidak bisa tidur, orang tua stres. Lalu saat besar, harus bolak-balik uap karena asma. Ada beban psikologis yang besar di sini. Sangat besar. Kualitas hidup keluarga sangat terdampak. Bayangkan rasa bersalah orang tua, terutama ibu yang sering merasa, apakah saya salah makan waktu hamil? Apakah saya kurang bersih? Padahal ini adalah interaksi kompleks antara genetik dan lingkungan. Ini bukan salah siapa-siapa. Dan yang perlu dipahami, perjalanan ini dinamis. Dinamis dalam artian bisa berubah. Ya, ada fase remisi. Ada anak yang asmanya menghilang saat remaja. Tapi ada juga yang kambuh lagi saat dewasa. Yang penting adalah kontrol. Kita tidak bisa mengubah genetik anak. Kita tidak bisa meminta kakek neneknya untuk tidak punya riwayat alergi. Tapi kita bisa mengelola lingkungan. Apakah ada harapan bahwa di masa depan kita bisa benar-benar menghapus allergic march ini? Mungkin dengan rekayasa genetika atau vaksin khusus? Ilmu pengetahuan sedang bergerak ke arah sana. Ada terapi biologis, obat-obatan canggih yang menargetkan molekul spesifik dalam sistem imun untuk memblokir peradangan. Ini memberikan harapan baru bagi kasus-kasus berat. Tapi sebelum kita bicara teknologi canggih, kembali ke dasar itu krusial. Polusi udara, asap rokok, makanan ultraproses. Semua ini adalah bensin yang menyiram api allergic march. Benar juga, kita sibuk mencari obat ajaib, tapi kita membiarkan anak-anak kita menghirup asap rokok di rumah. Itu sama saja menyuruh mereka berlari maraton sambil menahan napas. Analogi yang pas.
Asap rokok adalah akselerator utama yang mendorong anak dari sekadar rinitis, pilek alergi, menjadi asma kronis. Jadi, menghentikan allergic march bukan hanya tugas dokter di ruang praktik. Ini tugas orang tua di rumah. Jaga kelembapan kulit, jaga kebersihan udara, perhatikan nutrisi. Rasanya seperti kita sedang merawat tanaman yang sangat sensitif ya. Butuh perhatian ekstra, tapi jika dirawat dengan benar, dia bisa tumbuh kuat. Betul. Dan satu hal lagi, jangan panik. Istilah march atau pawai terdengar seperti pasukan yang tak terhentikan. Tapi sebenarnya banyak persimpangan jalan di mana kita bisa membelokkan arahnya. Tidak semua anak harus sampai ke garis finish asma. Banyak yang bisa kita hentikan di tahap kulit atau hidung saja. Itu kabar yang melegakan. Jadi jika pendengar kita saat ini sedang menatap bayinya yang pipinya merah dan kasar, pesan utamanya adalah jangan abaikan, tapi jangan putus asa. Jangan abaikan. Rawat kulitnya sekarang seolah-olah kamu sedang melindungi paru-parunya di masa depan. Anggap kulit itu investasi kesehatan jangka panjang. Konsultasikan dengan dokter anak, cari tahu pemicunya, dan disiplin dengan perawatan kulit. Itu langkah kecil yang dampaknya raksasa. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu langkah kecil atau dalam kasus ini, satu olesan pelembab. Kita telah membedah bagaimana tubuh manusia itu saling terhubung dengan cara yang menakjubkan sekaligus rumit. Kulit, perut, dan paru-paru bukanlah organ yang berdiri sendiri. Mereka bercerita satu sama lain. Dan tugas kita adalah memastikan cerita yang mereka sampaikan adalah cerita tentang toleransi dan kesehatan, bukan cerita tentang perlawanan dan peradangan. Tubuh anak itu pintar, kadang dia hanya butuh sedikit panduan dari kita untuk tidak salah paham terhadap lingkungan sekitarnya. Sangat mendalam. Terima kasih atas pencerahannya tentang allergic march ini. Ini bukan sekadar diagnosa medis, tapi sebuah peta perjalanan yang bisa kita navigasikan. Untuk para orang tua di luar sana, Anda adalah navigator bagi anak-anak Anda. Pegang kendalinya dan semoga perjalanan ini menuju ke arah yang lebih sehat. Sama-sama. Mari kita putus rantai alergi ini demi generasi yang lebih kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waspada. Jangan lupa klik subscribe dan like channel kami. Terima kasih.